Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Tes, maaf suara sudah. Oke. Salam literasi. Salam literasi. Ini mungkin ya sinyalnya kurang. Silakan Kak Ahmad. Adik-adik sekalian pelajar di Kabupaten Blora dan Bapak Ibu yang mendampingi, terima kasih tak terhingga kepada literatur yang telah menyelenggarakan acara workshop kepenulisan di Kabupaten Blora yang diikuti oleh lebih dari 300 pelajar. Ini sungguh kebahagiaan dan kebanggaan serta kegembiraan bagi para pegiat literasi di Kabupaten Blora. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Ahmad Rauf, biasa dipanggil Rauf. Sehari-hari Hayat Institute, sebuah lembaga pengembangan sumber daya manusia yang fokus pada aktivasi potensi dan akses kompetensi. Kegiatan hari ini sangat relevan dengan apa yang Hayat Institute kerjakan, yakni aktivasi potensi. Apa itu yang disebut dengan aktivasi potensi atau yang kami kerjakan di Hayat dan yang nyambung atau relevan dengan literatur atau kegiatan workshop kepenulisan hari ini. Aktivasi potensi yang kami kerjakan yakni menggerakkan keterampilan, kemampuan pada setiap individu agar nampak atau bisa berdaya dengan potensinya itu. Kegiatan hari ini, workshop kepenulisan yang kami kerjakan di Hayat Institute. Maka dari itu, kami dari Hayat Institute menyambut baik apa yang dikerjakan oleh teman-teman, apa yang diperjuangkan oleh teman-teman literatur. Untuk memulai, saya menyebutnya sinau bareng ya. Untuk memulai sinau bareng pada hari ini, saya sangat terkesan dengan apa yang diajarkan, apa yang diwariskan oleh Imam Ghazali. Jika kamu bukan anak ulama besar, bukan pula anak seorang raja, maka menulislah. Kendati saya pribadi mengartikan, menafsirkan, menulislah tidak sekadar merangkai kata yang kami dari pesannya Imam Ghazali ini, saya pribadi mengartikan, menafsirkan berkarya, gitu. Tidak terbatas merangkai kata, tapi lebih luas dari itu, yakni berkarya. Berkarya pun, apapun karyanya itu laksana tulisan, laksana prasasti yang akan menjadi tinggalan baik apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, sebagai awalan, adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru pendamping, mari kita menuliskan sejarah kita sendiri melalui karya, apapun itu karyanya untuk kebaikan bersama. Sepakat ya? Selanjutnya, berani literat hebat, aku menulis, maka aku ada. Kenapa harus berani literat? Dan kalau literat itu hebat, adik-adik sekalian, informasi atau data di Indonesia
tingkat literasi Indonesia dan cukup diberikan perhatian yang lebih karena Indonesia nomor, kalau salah nanti koreksi ya, nomor 3 dari 62 negara-negara yang disurvei. Maka dari itu, mulai hari ini saya pribadi mengajak teman-teman adik-adik pelajar yang mengikuti acara ini, mari berliterat agar menjadi pelajar hebat. Lantas, apa itu yang disebut dengan literat? Ada ciri-ciri pribadi-pribadi yang layak disebut dengan literat. Awalan dari literat adalah literasi. Orang yang menguasai literasi akan disebut literat. Literasi di sini saya selalu mengartikan bahwa literasi tidak terbatas pada baca tulis. Tapi lebih dari itu, literasi yang sering kami sampaikan bahwa literasi adalah belajar atau kemauan belajar atau tekad belajar atau kesadaran belajar sepanjang hayat. Belajar apa itu? Minimal menguasai atau belajar tentang 6 literasi dasar. Setelah itu, pada waktunya akan mencapai pada posisi literat. Orang yang memiliki kesadaran atas realitas hidupnya, realitas lingkungannya, realitas dunia. Maka dari itu, orang literat memiliki ciri hidupnya selalu adaptif. Kenapa selalu adaptif? Satu, karena bisa atau mau atau memiliki kesadaran membaca realitas. Realitas itu kenyataan yang berkembang. Slide yang tadi, Mbak. Contohnya apa? Di era sekarang ini adalah era digital. Era di mana dunia dalam genggaman kita. Baru-baru kemarin kita membaca, kita melihat TikTok Shop ditutup. Padahal transformasi digital, perkembangan digital sedang tumbuh-tumbuhnya di Indonesia. Ada plus minusnya, dan alasan ditutupnya TikTok Shop, salah satunya pedagang offline menjadi sepi. Ada persaingan yang tidak berimbang. Nah, kita adik-adik sebagai generasi yang saat ini sedang berkembang di dunia, berkembang era digital, teknologi digital, tentu meskipun kita hidup di daerah kalau ukuran Jawa Tengah, harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun ada pepatah, zaman tidak bisa dilawan, maka ajaklah berteman. Kita tidak boleh pesimis di era perkembangan digital ini, karena ini zamannya era digital. Adik-adik pelajar SMP SMA sudah masanya, memang sudah semestinya akrab dengan teknologi digital. Akrabnya apa?
pemanfaatan teknologi digital ini ada HP, nanti ada fitur-fitur teknologi internet untuk kegiatan-kegiatan yang positif, untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan diri, untuk mendukung pertumbuhan intelektual atau kecerdasan atau akademik sekolahnya adik-adik sekalian. HP tidak untuk main slot, ya kan? Nah, HP dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, mendukung pertumbuhan diri. Kita tidak boleh dan tidak diperkenankan menyalahkan keadaan. Maka dari itu, ini eranya contoh, ini eranya digital, maka dari itu harus selalu adaptif. Itu ciri dari pribadi yang literat, yaitu hidupnya selalu adaptif. Yang kedua, kontribusinya selalu positif. Apa kontribusi itu? Peran, tindakan, pemikiran, tingkah laku, tindakan selalu positif, membawa kebermanfaatan, membawa kebaikan, membawa pembaharuan untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk dunia yang lebih luas. Yang ketiga, memberi manfaat yang positif. Nah, ini adalah ciri, saya mengambil 3 ciri pribadi-pribadi yang literat. Untuk menjadi literat, kita harus ikra, baca, read. Kita harus baca. Adik-adik sekalian, mohon maaf bila ada yang mungkin wahyu pertama yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada dari Allah Subhanahu wa taala apa? Iqra, yang artinya bacalah. Nabi Muhammad menerima wahyu kali pertama itu diminta membaca, bacalah. Ada kata perintah, bacalah. Baca apa? Seperti yang disampaikan di awal tadi, baca realitas sekitar, baca diri kita sendiri, baca apa yang ada di lingkungan kita, apa yang ada di sekitar kita, apa yang menjadi potensi di sekitar kita, apa keindahan di sekitar kita, apapun di sekitar kita, kita baca. Setelah itu, setelah kita baca, akan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, lalu kita diminta untuk memilah dan memilih mana yang baik, mana yang perlu dihindarkan. Kalau di media sosial, saring-saring dahulu, sharing-sharing kemudian. Tidak sharing-sharing dahulu, kena pasal hukum kemudian. Nah, itu yang parah. Nah, itu contoh di literasi digital tadi, yang hidupnya selalu adaptif. Khususnya ini medsos sangat masif, sangat membajiri HP kita, notifikasi semua media sosial, Facebook, IG, dan lain-lain. Pada hari ini, saya memesankan sebelum posting, sebelum di-sharing, saring-saring dahulu, saring-saring dahulu, saring-saring kemudian. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita membaca apa? Membaca diri, membaca lingkungan, membaca dunia luas. Diri banyak potensi, ini nanti ada hubungannya dengan berkarya menulis. Membaca diri
kita punya banyak potensi, kita punya anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, akan tetapi terkadang kita tidak menyadari itu. Maka dari itu, nanti dalam menulis, kita tidak jujur dengan diri kita sendiri. Contohnya, sebenarnya diri kita itu senang menulis puisi. Paling nyaman menulis puisi, menulis cerita. Akan tetapi karena situasi dan kondisi, menulisnya jadi terpaksa. Misal, saya sebetulnya tidak suka menulis artikel atau belum bisa. Atau memang kemampuannya di menulis puisi, cerita. Karena kondisi menulis esai, jadi terpaksa, hasilnya tidak maksimal. Yang kedua, membaca lingkungan dan membaca dunia yang lebih luas atau semesta. Di dua bacaan ini, atau lingkungan dan dunia yang lebih luas atau semesta, di sini bertebaran banyak ide, bertebaran banyak elemen yang bisa diolah menjadi karya, asal kitanya jeli atau punya kepekaan atau memiliki kesadaran setiap yang ada di sekitar kita, yaitu lingkungan atau dunia yang lebih luas semesta, banyak inspirasi-inspirasi yang bisa kita kelola menjadi bank ide, apapun itu. Contohnya di berikutnya. Nah, untuk berkarya ini pesan dari Kang Maman Suherman, ya, pelancong literasi dan pegiat literasi, sekarang kayaknya Dewan Pembina Forum TBM Nasional. Tadi pesannya Imam Ghazali, menulislah. Pesannya Kang Maman, aku menulis maka aku ada. Dengan kita menulis, kita memiliki tinggalan, kita memiliki jejak karya kita. Jejak yang kita tuliskan akan membawa nama kita abadi. Dengan menulis, aku menulis maka aku ada. Nah, ada pepatah kuno, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, kalau tidak menulis akan hangus oleh waktu. Karena tidak ada tinggalan-tinggalan yang bisa dibaca di kemudian hari. Nah, pentingnya acara atau sinau bareng pagi ini itu mengajak adik-adik pelajar semuanya untuk menulis agar namanya terkenang selamanya, meskipun nanti bisa dikenang oleh anak cucunya, meskipun sekarang masih SMP atau SMA, karena memiliki buku saja. Nah, tercatat di namanya, ada namanya misal Rian, misal begitu. Buku itu akan menjadi kenangan terindah, menjadi catatan emas nama kita sendiri. Selanjutnya, ini inti dari menulisnya. Inti dari menulisnya, saya ingin mengenalkan yang namanya rukun menulis. Adik-adik sekalian tentu sudah tidak asing dengan apa yang disebut dengan rukun. Seperti yang kita sudah ketahui, rukun adalah apa-apa atau tindakan yang wajib dilakukan. Setidaknya dalam
konsep rukun menulis, ada 4 hal yang menjadi pokok dasar dalam menulis. Yang pertama, terbuka. Yang dimaksud terbuka adalah dalam menulis, pikiran dan perasaan kita harus terbuka. Mau menerima pengetahuan, ibaratnya kita mengosongkan gelas, biar kalau diisi air bisa menampung. Perasaan kita juga harus terbuka, menerima peristiwa atau proses kreatif saat menulis. Apapun itu perasaannya harus terbuka. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Nah, ini contohnya tadi sudah saya singgung di awal bahwa kesukaan kita pada satu topik atau satu tema atau satu genre tulisan itu akan mendukung proses kreatif kita. Ketika kita menyenangi hal-hal cerita lawas misal begitu, ya sudah kita fokus pada kesejarahan misal. Meskipun nanti model tulisannya adalah cerpen, novel, atau sekalipun ise, opini, itu tema-tema kesejarahan. Kita suka di bidang itu. Kalau kita suka di bidang yang putra misal suka di dunia otomotif atau dunia apa, musik, eksplorasi kesukaan itu. Apalagi di Blora ini banyak sekali sumber daya yang bisa diolah menjadi tulisan dari hal-hal sekitar kita. Di desa saja misal, banyak adat istiadat. Yang paling populer itu gas desa. Nanti ada ragam seni budaya di desa kita. Ada pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal di desa kita. Hal-hal itu bisa kita kelola menjadi ide untuk proses kreatif menulis. Yang selanjutnya, buat sinergi antar elemen, ada asosiasi atau yang berhubungan. Misal, saat ini adik-adik pelajar sedang profil Pancasila ya. Ada yang suka dengan seni kerajinan tangan misal begitu. Seni kerajinan tangan yang bisa dipajang atau dipamerkan di khusus ruang tamu. Ada 2 hal yang bisa disinergikan. Pelajar, profil Pancasila, kerajinan tangan, dan hiasan ruang tamu. Nanti di bawah ada contoh merangkai kata, merangkai dari satu kata. Bereksperimen dengan elemen. Elemen maksudnya ini satu bidang dengan bidang lain. Eksperimen dalam menulis sangat penting. Pelajar, olahraga, pelajar, olahraga, prestasi. Dari 3 kata ini dibedah misal. Pelajar
yang nilai akademiknya rendah, meskipun olahraganya bagus, dianggap tidak pintar. Bereksperimen dengan elemen ini fokusnya adalah mengotak-atik kata agar menjadi kata yang relevan dengan objek yang kita tulis. Nanti di bawah ada contoh lebih konkretnya. Nah, ini saya mengambil contoh mungkin 6-5 tahun yang lalu, kala saya masih di salah satu lembaga di Semarang yang bernama Santren Delik. Meskipun ini tidak tulisan panjang, hanya tema-tema kegiatan rutin, saya ingin berbagi tentang tadi, jujur pada diri sendiri, buat sinergi, dan terbuka pikiran dan perasaan. Di situ model tulisan temanya unik-unik kalau diperhatikan. Mbak, dilanjut slide selanjutnya. Nah, ini meskipun tidak tulisan panjang, tapi tema-tema, tapi cukup bisa menjadi contoh terbuka, jujur pada diri sendiri, buat sinergi, bereksperimen dengan elemen. Nah, bila dicermati, lihat tema-tema yang tertera, misal kayak berdagang jangan menggadang. Ada lagi nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Ada lagi kejar duduk. Ada lagi perkara masjid. Ada lagi rezeki hoax. Ada lagi yang selanjutnya tahun baru tahan lama. Contoh ini saya bercerita pengalaman nyata untuk menggambarkan keterbukaan dan jujur pada diri sendiri. Sekali lagi, meskipun ini hanya tema, tapi cukup untuk mewakili kala nanti kita menulis panjang misal, atau membuat judul misal. Ya, kali pertama saat saya membuat tema-tema ini, itu kesulitan menyesuaikan dengan pendahulu, dengan corak pemilihan diksinya, pemilihan momentumnya, atau waktu itu. Ini mula-mula saya kesulitan. Ini beberapa yang akhirnya bisa saya buat. Ternyata jawaban agar bisa menyesuaikan atau senada atau selaras dengan apa yang sudah dimulai yang terdahulu, itu adalah kata kuncinya satu, terbuka. Mungkin saat itu awal-awal ketika saya membuat tema-tema ini, pikiran dan perasaan saya masih tertutup gitu, belum menerima konsep apa yang harus dicantumkan, konsep apa yang harus ditonjolkan pada khususnya pengelolaan konten di IG Santren Delik ini. Yang berikutnya, akhirnya saya menemukan kata kunci jujur pada diri sendiri. Nah, nanti kalau teman-teman ada waktu, bila dilihat belakangnya ini dan setelahnya konten-konten ini, ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi tidak berbeda jauh. Nah, di dalam gambar ini, menjelaskan tentang buat sinergi. Misal ini, ada sinergi waktu, ada sinergi ilustrasi, dan elemen lain. Di tahun baru tahan lama, misal contoh begitu, yang kalau bisa dibesarkan, Mbak, tahun baru tahan lama. Ini
waktu yang diambil masa di tahun barunya. Tahan lamanya kita asosiasikan dengan ini apa, silaturahim kayaknya. Begitu pula di tulisan-tulisan merangkai kata di tulisan itu ada 4 rukun ini yang harus dilakukan. Kita selanjutnya, Mbak, kita masuk pada menemukan ide. Karena pagi hari ini kita tidak teknik menulis secara spesifik, mungkin saya berhenti pada menemukan ide menulisnya. Di ide ini, menemukan ide, saya terinspirasi dan merasa cocok dengan Mbak Ayu Utami begitu. Saya adopsi dari Mbak Ayu Utami di setiap proses kreatif menulis saya. Dan pagi hari ini dalam menemukan ide, dalam menemukan kreativitas, saya meminjam konsepnya Mbak Ayu Utami yang sering juga saya jadikan rujukan dalam menulis. Syukur-syukur terlebih kita mau mengangkat apa sih, bahkan kata pertama apa yang harus muncul agar bisa diteruskan menjadi kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf berikutnya. Ini spesifik untuk atau cara menemukan ide. Saya menyebutnya menjadi konsep bank ide gitu. Di diri kita, adik-adik sekalian, ada pola pikir sama dengan. Apa itu? Yaitu pola pikir mencari persamaan-persamaan atau asosiasi untuk mengerti sesuatu. Ini sering disebut dengan metafor, kiasan-kiasan. Dalam bahasa kayak ini contohnya. Malam sama dengan kelam, seram, gelap, gulita, atau kesamaan-kesamaan kiasan-kiasan lain yang relevan dengan, yang bisa menggambarkan dengan malam. Dari satu kata malam, itu malam sama dengan kelam, malam sama dengan seram, malam sama dengan gelap. Nah, ini pola pikir yang sebetulnya sudah kita miliki bersama. Dari kata malam saja, kita bisa memiliki kesamaan-kesamaan yang bisa memperkaya bank kata kita. Contoh lain misal, siang, terang, terik, atau apa lagi? Selanjutnya, pola pikir perlawanan, yaitu yang dimaksud dengan pola pikir perlawanan adalah untuk menjadi kata kunci mencari ketegangan dalam menulis cerita atau apapun. Misal, pintar lawannya bodoh, kaya lawannya miskin, siang lawannya malam, perempuan lawannya laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pola pikir perlawanan. Yang selanjutnya, pola pikir kotak. Pola pikir kotak ini sering bisa digambarkan
definisi-definisi itu. Biasanya pola pikir kotak ini kalau dalam menulis cerita, novel atau apa tidak begitu sering digunakan. Tapi kalau menulis artikel, opini, ini sering digunakan karena ini sifatnya definisi-definisi yang membatasi tulisan kita. Selanjutnya adalah pola pikir persilangan. Nah, ini yang saya sebut dengan, saya jelaskan di awal dengan sinergi, buat sinergi dan bereksperimen dengan elemen lain. Ini pola pikir persilangan, yaitu mengawinkan ide, menambah dan membuat peta tulisan, outline gitu, membuat peta tulisan. Pada pola pikir persilangan, ini hal-hal yang biasanya dilihat nampak beda, tapi bisa dihubungkan. Contoh, misal agama dan budaya. Kalau nanti sudah menulis model-model semacam ini. Terakhir, tentang desa yang baru saja dilakukan Kabupaten Blora. Gas desa tidak saya angkat gas desanya, tapi budayanya yang saya hubungkan dengan, nanti bisa dicek di kayak kasatmata.co.id. Gas desa sebagai budaya saya hubungkan menjadi titik temu persatuan gitu. Persilangannya budaya sebagai titik temu persilangan, titik temu persatuan. Pola pikir persilangan bisa dan banyak sekali dijadikan apa dalam rangkai kata, dalam menghubungkan kata. Contoh ini yang terakhir ya. Contoh ini, malam tadi dengan menggunakan pola pikir perlawanan, malam perlawanannya siang terang. Ya. Saya ulangi, dari satu kata malam menggunakan pola pikir perlawanan, kita bisa menemukan siang terang atau ditambah dengan terik atau panas dan seterusnya. Dari sini, dari malam kita ambil pola pikir perlawanan, mendapat contohnya dua, siang dan terang. Kita ambil selanjutnya terang. Kita terang menggunakan sama dengan, pola pikir sama dengan, terang sama dengan penglihatan. Karena terang atau gelapnya ruang itu bergantung penglihatan kita. Kita turunkan lagi penglihatan. Penglihatan perlawanannya tidak makan. Dari sini kita mendapatkan tiga elemen, malam, terang, kebutaan. Coba kita rangkai, dalam kebutaannya ia temukan terang di malam kelam itu. Malam tadi ingat, malam sama dengan kelam, ada gelap. Dari satu kata malam, kita menggunakan pola pikir tadi di otak-atik. Di otak-atik pakai 4 pola pikir. Malam kita menggunakan pola pikir perlawanan, siang terang. Kita ketemu terang, menggunakan pola pikir sama dengan, terang sama dengan penglihatan. Dari penglihatan, kita menggunakan pola pikir perlawanan jadi kebutaan. Jika dirangkai,
dalam kebutaannya ia temukan terang di malam kelam itu. Artinya apa? Untuk memperkaya kata kita sebelum menulis, ini adalah proses belajar kita, menangkap ide-ide sederhana yang ada di sekitar kita. Contoh bunga, misalnya. Nanti latihannya bunga atau siang ini. Siang saat ini dicoret-coret siang. Pola pikir berlawanannya jadi malam. Malam jadi kelam. Nanti kelam menggunakan sama dengan, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai sini yang fokus yang ingin hendak saya tegaskan adalah dalam menemukan ide menulisnya, tidak ke teknis. Semoga hal sederhana ini bisa menjadi alat atau sarana dalam menemukan ide, dalam menemukan inspirasi untuk tulisan yang bisa diambil dari apapun yang ada di sekitar kita. Saya selesaikan sampai tahap ini. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Nanti dilanjut pada sesi tanya jawab. Terima kasih.